Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Saputra dari kelas 9. Saya ingin bercerita tentang kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari, kelinci dan kura-kura ingin berlomba lari. Kelinci yang cepat melaju di depan, sedangkan kura-kura yang tekun tetap berjalan lambat. Dan kelinci merasa sudah di depan dan tidak akan mungkin disalib. Kelinci tidur di bawah pohon dan kura-kura terus berjalan pelan-pelan dan pada akhirnya sudah mendekati garis finish. Dan lalu kelinci terbangun. Lalu kelinci melaju secepatnya, tapi tidak terburu karena kura-kura sudah menginjak garis finish terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri. Saya akan menceritakan dongeng berjudul Singa dan Tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani, merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah ia menyantap makan siangnya, ia tertidur pulas di bawah pohon. Tak lama kemudian, tikus berjalan sambil asik bernyanyi hingga dia tidak melihat apa yang ada di depannya. La 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 la. Aduh, sakit. Rupanya tikus menginjak kulit pisang dan membuat ia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja, ekor tikus masuk ke lubang hidung singa, yang ia membuat singa terbang dan marah besar dengan aungan yang keras. Singa pun segera menangkap tikus dengan cakar besarnya. Tikus pun mulai ketakutan. Ia memohon kepada singa, "Tolong jangan makan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskanku dan aku akan membantumu ketika kau dalam bahaya." Singa pun setuju dengan penawaran si tikus tersebut. Akhirnya dia melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut. Ia lalu masuk ke jaring-jaring tersebut. Singa pun marah dan ketakutan sambil mengaum dengan keras. Tikus pun mendengar aungan singa tersebut. Ia segera mencari singa. "Jangan khawatir singa, aku akan membantumu." Dengan segera tikus membantu singa untuk melepaskan tali tersebut menggunakan gigi kecilnya yang sangat tajam dan melepas tali jaring-jaring tersebut. Akhirnya, singa berhasil keluar dari perangkap tersebut. Singa pun senang dan bangga atas pertolongan tikus tersebut. Ia hanya mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, tikus. Kamu sudah menolongku. Aku berjanji tidak akan menakutimu lagi." "Sama-sama, singa." Akhirnya
mereka berdua, singa dan tikus, menjadi teman selamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afila Agustina Putri. Saya ingin menceritakan dan berbagi tentang judul Kancil dan Gajah yang Nakal. Matahari condong ke arah barat dan hari hampir saja berlalu. Kejadian penting hingga tik 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 duh, hampir saja aku celaka. Duh, bahaya sekali. Pasti ini jebakan yang dibuat oleh pemburu. Aku punya ide yang bagus. Kira-kira siapa ya yang akan terjebak? Rupanya si Ekan Gajah telah berbuat jahil. Sementara itu di sebagian hutan Kirana, mumpung masih di sini, aku akan membawakan buah ceri untuk si anak semut. Duh, kok tiba-tiba mendung ya? Aku harus beralih bertugas sebelum hujan. Duh, kok gak ada tempat berteduh ya? Terpaksa aku harus berlari sampai rumah. Namun Kancil pun berlari dengan gesit dan lincah melewati medan yang terjal. Namun tiba-tiba, piak! Kancil pun menghilang. Waduh, apa itu sih tadi? Pasti aku masuk dalam jebakan. Aku akan coba naik ke atas. Ya, tidak bisa, ini lubang terlalu dalam bagiku. Bagaimana bisa aku masuk ke dalam lubang? Sementara itu sudah jelas sekali lubang ini ditutupi oleh dedaunan. Ceroboh sekali aku. Bagaimana kau sangat ceroboh sekali, Kancil? Nah, sungguh malang nasibmu. Evan, bagaimana kamu akan naik ke atas ini? Apakah kau mau melompat? Mana mungkin bisa. Kamu kan bukan monyet. Atau kamu mau terbang? Tidak mungkin bisa juga. Kamu kan tidak punya sayap. Kancil pun merasa kesal dengan olokan si Evan. Namun bukan Kancil namanya kalau tidak punya ide. Evan, sepertinya kamu salah paham. Apa maksudmu? Sebenarnya ini rahasia. Rahasia apa? Cepat beritahu aku. Karena kau sahabatku, baiklah aku kasih tahu. Sebenarnya aku tidak terjebak. Aku sengaja memanfaatkan lubang ini. Kau lihat, aku memanfaatkan dedaunan ini untuk tempat alat tidurku. Apa sih kau hanya membuatku bingung saja? Tenanglah Evan, aku mendapatkan kabar jika akan ada datang bencana besar. Bencana apa? Konon kabarnya langit di atas sudah tua dan sebentar lagi akan runtuh. Dan kemungkinan semua hewan akan tertimpa. Sementara itu hanya hewan-hewan tertentu yang dapat bersembunyi seperti aku. Aku tidak percaya sama omonganmu. Mana mungkin langit akan runtuh? Eva, coba kamu lihat langit di atas kamu. Pasti kamu akan tahu maksudku. Kau benar dan sangat bergembira seolah menegaskan cerita si Kancil dengan cahaya terang yang membelah langit dan diikuti oleh suara guntur yang sangat dahsyat. Jual! Tidak, langit akan runtuh. Kancil, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau badanku tertimpa langit. Baiklah karena kau temanku. Kemarilah, di sini masih ada tempat untuk kita berdua. Terima kasih, Kancil.
Gajah pun masuk ke dalam lubang. Tenanglah di sini, kau aman bersamaku. Tentu, tentu saja, semoga saja. Mau sampai kapan kita bersembunyi di sini? Sampai keadaan sudah membaik. Seketika pun petir mulai merambat menghilang dan keadaan mulai tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Syafiq, ingin menceritakan singa dan tikus. Di tengah hutan hiduplah seekor tikus kecil yang bernama Tito dan seekor singa besar yang bernama Leo. Di suatu hari di bawah pohon, dan tanpa sengaja Tito pun menginjak ekornya, dan Leo pun terbangun dari tidurnya dengan marah, dan Leo pun menangkap Tito, dan Tito memohon untuk dilepaskan, dan Tito berjanji akan menolongnya di keesokan harinya. Dan Leo pun tertawa dengan janji-janji Tito dan memutuskan untuk melepaskan Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.